saya Marni Srihartati Hareva. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Nomor induk mahasiswa 2002-110202. Saya akan menyampaikan materi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu saya Pak Kingkelpana Grossman, SH.MH. Baik, sebelum saya menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu Pancasila. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi atas dua kata. Yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila dapat kita ketahui adalah sebuah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, turut mengiringi adanya tren yang semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian. Kondisi ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan multidimensional. Teknologi informasi yang berkembang secara cepat telah membawa dampak bagi kehidupan manusia. Dapat berdampak menguntungkan dan dapat berdampak juga tidak menguntungkan. Berdampak menguntungkan apabila kita dapat meningkatkan taraf hidup kita. Namun juga dapat berdampak negatif apabila terperdaya dengan pemanfaatan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi pemuda menurut sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan dan budaya. Indonesia tidak lahir dengan satu agama maupun satu kepercayaan. Setiap agama dan kepercayaan memiliki ajarannya yang masing-masing, mengajarkan tentang kebaikan dari semua yang tetap mengesakannya Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan ciptaannya yang lain. Manusia memiliki akal dan hasrat, begitu pula manusia ingin diperlakukan secara adil dan beradab sama dengan yang lainnya. Yang muda menghormati yang tua mencintai dan menuntun yang muda. Setiap elemen masyarakat mempunyai perannya masing-masing dan peran itu harus diberikan dengan seadil-adilnya sesuai dengan posisi agar semua masyarakat mampu berkolaborasi dengan sangat baik. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga bertumpu pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sila ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku. Dari Sabang sampai Merauke, walau begitu, kita tetap satu di bawah kibaran Sang Merah Putih. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, masyarakat Indonesia memiliki budaya bermusyawarah dan mufakat untuk kepentingan manusia pribadi dan kepentingan bersama akan dikesampingkan demi tercapainya kepentingan umum. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang kelima, bahwa keadilan dalam hak dan kewajiban harus seimbang. Misalnya, pemerataan infrastruktur di daerah, persamaan gender, dan hak asasi manusia.
Nilai-nilai luhur Pancasila juga bisa menjadi pegangan bagi para generasi muda untuk mencapai pribadi yang lebih baik dan meningkatkan cinta akan tanah air Indonesia. Karena pada dasarnya, majunya suatu negara bergantung dari seberapa baik pemuda di negeri tersebut menjadikan Indonesia mempunyai sumber daya manusia unggul dan Indonesia maju dengan berpegang pada Pancasila. Yang selanjutnya, hubungan antara Pancasila dan gaya hidup remaja masa kini. Gaya hidup remaja biasanya diidentikan dengan globalisasi. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Contoh kasus yang marak terjadi pada para pemuda saat ini seperti yang pertama, maraknya penggunaan dan pengedar narkoba di kalangan pemuda. Yang kedua, tawuran di kalangan remaja. Yang ketiga, maraknya seks bebas yang menimbulkan banyaknya pernikahan di usia dini, bahkan sekarang banyak juga yang melakukan aborsi. Serta gaya rambut dan warna rambut yang kebarat-baratan. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk itu, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dapat kita lakukan dengan yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme. Contohnya, semangat mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, mewujudkan supremasi hukum, menetapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang selanjutnya, kita selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, sosial, budaya bagi bangsa kita sendiri. Di era globalisasi yang modern ini, seperti sekarang, banyak sekali nilai-nilai yang mempengaruhi nilai budaya suatu bangsa. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, telah datang dan menggeser nilai-nilai yang ada atau nilai yang telah ada di negara kita. Nilai-nilai tersebut yang bersifat positif, ada pula juga yang berdampak negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa ini untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan, khususnya pada generasi muda Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda harus tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi ideologi bangsa kita sendiri. Karena di dalam Pancasila ini sudah tertanam nilai-nilai Pancasila yang sangat penting untuk menuju kehidupan yang teratur, aman, dan tentram. Materi yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.